Baiklah, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun Anda berada. Di sini kami dari kelompok mata kuliah pemrograman web akan menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah pemrograman web. Di sini tim members kelompok kami ada yang pertama saya sendiri, Richie Marlon. Terus yang kedua ada Henley, yang ketiga ada Sheila, keempat ada Joyce, dan yang terakhir adalah Ali. Di sini agenda presentasi kami yang pertama adalah judul project dan latar belakang project yang telah kami buat. Yang kedua adalah ruang lingkup project dan solusi. Yang ketiga, poin sistem pengambilan cuti karyawan. Dan yang terakhir, desain aplikasi dan koneksi database. Nah, judul project yang kami angkat adalah implementasi sistem berbasis teknologi pada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sheila. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan latar belakangnya. Nah, yang pertama ada pengajuan cuti menggunakan kertas yang kurang efektif. Terus, yang kedua ada penghematan dalam penggunaan kertas. Nah, yang ketiga ada sering terjadinya miscommunication. Terus, yang terakhir ada kurangnya inisiatif dari karyawan untuk menghadapi atasan. Next. Nah, dari sini kita bisa lihat ruang lingkup kita membangun aplikasi ini biar semua sektor perusahaan dapat menggunakan aplikasi ini. Nah, semua sektor perusahaan ini sangat membutuhkan sistem cuti karyawan yang berbasis web. Next. Nah, solusi kami adalah kami membuat sistem cuti karyawan ini dalam basis web. Nah, tujuannya ini biar menghemat menghemat kertas, terus lebih cepat dan lebih efisien. Next, akan dilanjutkan oleh Joyce. Selanjutnya ada poin-poin sistem pengambilan cuti karyawan, yaitu ada 9. Yang pertama, dashboard menampilkan informasi yang berguna untuk admin dalam melihat informasi cuti yang diambil oleh sebuah karyawan. Yang kedua, master data karyawan. 3, master data departemen. Yang keempat, sistem informasi manajemen cuti. Terus selanjutnya, form input cuti oleh admin maupun karyawan, tabel informasi cuti per halaman karyawan, laporan cuti karyawan per hari, per minggu, per bulan, laporan cuti ditolak, dan master data user login. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke tampilan websitenya. Ya, jadi ini adalah bagian homepage-nya, mana ada tulisan CSK, dengan sistem ini dibuat untuk mempermudah karyawan untuk mengambil cuti. Terus kita lanjut ke login page. Ini tampilan login page-nya, jadi kita bisa masukin username kita sama password-nya. Juga di sini ada admin dan karyawan. Terus selanjutnya seandainya karyawan ini lupa password, kita bisa pencet tombol forget password. Nah, di sini kita bisa masukin username kita, juga ID-nya dan email kita. Terus setelah itu kita kirimkan data ini ke admin, sehingga nanti admin yang akan mengubah password kita. Jadi kita bisa login. Baik, sekarang di halaman masuk halaman ke karyawan. Jadi di sini ada judulnya Selamat Datang Karyawan. Dan di samping kirinya itu ada dashboard. Oh, samping kanannya itu ada button untuk notifikasi dan logout. Dan di samping kiri sini ada dashboard. Dan ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini akan menampilkan data-data dari si karyawan, dan ada menampilkan foto karyawan dan namanya dan nomor ID-nya yaitu 364. Kemudian tanggal lahir, nomor telepon, kelamin, status, agama, NPWP, NIK, department, dan manajemen departmentnya. Dan di sini ada tombol button untuk update. Di sini update itu akan berfungsi untuk sebagai edit data dari dashboardnya. Jadi kita bisa mengubah data-data yang ada tadi ditampilkan sebelumnya.
Misalnya kita ubah gendernya, female jadi male misalnya. Oke, habis itu kita update. Nah, nanti dia otomatis kelaminnya berubah jadi male. Baik, selanjutnya ke form cuti. Nah, ini tampilan dari form cuti di sini. Karyawan akan mengisi form cutinya untuk melampirkan cuti yang dia inginkan. Di sini dia usernya ini otomatis muncul, kemudian juga tanggal-tanggal ini otomatis yaitu tanggal hari ini dan karyawan itu posisinya. Kemudian jenis cutinya ini ada cuti hamil, cuti penyakit berat, dan cuti izin lainnya. Nanti pilih salah satu, misalnya cuti izin lainnya. Dan di sini kita tanggalnya, misalnya tanggal mulai izin cutinya misal 15 sampai di sini kita masukin tanggal izinnya mau sampai kapan, misalnya tanggal 17. Oke, habis itu di sini alasan. Nah, di sini nanti karyawan akan mengisi alasan kenapa dia mengisi form cuti ini. Misalnya sakit, dan kemudian dia tekan tombol submit. Nah, kemudian form cuti ini akan otomatis dikirim ke admin. Baik, kemudian ada yang terakhir itu informasi. Nih, di sini akan menampilkan informasi form cuti yang sudah dilampirkan ke admin seberapa banyak kali, dan detail-detailnya juga dikasih tahu. Nah, di sini ada terima atau tidak. Di sini nanti dia akan kasih tahu apakah form cuti yang dilampirkan itu diterima atau tidak oleh si admin. Jika diterima, nanti dia akan muncul button seperti tombol hijau dengan logo thumbs up. Jika tidak, nanti dia akan muncul button dengan warna merah dengan thumbs down gitu. Ya, ini tampilan admin. Bagian atas selamat datang admin, dan sebelah kanan ada notification dan sign out. Dan di sini ada dashboard seperti karyawan, ada nama sama ID dan tanggal lahir, nomor kelamin, status agama, NPWP dan lainnya. Dan update-nya fungsinya sama dengan karyawan tadi. Dan registrasi itu registrasi itu di mana karyawan ada masuk karyawan baru. Registrasi ini untuk menambahkan karyawan-karyawan baru. Dan permintaan ya di mana Henry mempraktekkan request, di mana request cuti sakit di hari ini. Request sakit di hari ini, dan kita bisa menekan terima, akan masuk di permintaan terima. Dan jika tekan kuning untuk mengubah pikiran, mau diulangi lagi terima atau tidak, maka kita di sini bisa pilih tidak untuk hasilnya menjadi tidak. Nah, informasi cuti itu kita bisa search dari tanggal berapa sampai tanggal berapa muncul. Kita search dari sini sampai sini, muncul siapa aja cuti pada tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan informasi karyawan, di mana informasi karyawan itu yang bekerja di PT tersebut. Dan di sini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di dalam sistem cuti ini. Dan laporan cuti bisa muncul karyawan, dan kita klik lihat laporan, dia muncul laporannya, dan cutinya sama 1 kali, Henry. Dan print the page bisa memprint laporan cuti. Dan change request itu yang barusan ditampilkan oleh si Joyce, di mana karyawan lupa password dan meminta admin untuk membantu mengubahnya. Dan admin tekan ini, otomatis mengubah
user karyawan menjadi passwordnya menjadi 123. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan pada kata-kata yang kami ucapkan, kami mengucapkan maaf. Dan sekian, terima kasih.